Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channelnya Triaji Kaji Official. Dan di cerita kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian mistis yang terjadi di daerah Pekalongan. Cerita ini tentang pocong ireng atau pocong hitam. Pocong ireng merupakan sebuah mitos yang digunakan untuk menakuti anak-anak kecil agar tidak keluar rumah setelah maghrib. Tapi pada faktanya banyak simpang siur dan banyak menciptakan perbedaan. Ada yang bilang karena pesugihan atau hanya gentayangan semata karena meninggal dengan cara yang tidak mengenakan, yaitu dengan cara terbakar. Pocong ireng ini digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Apa memang benar? Jawabannya adalah benar. Hal ini terjadi pada salah satu anak di daerah Pekalongan yang sedang bermain petak umpet. Untuk cerita lebih lanjut, simak dan dengarkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebut saja Karyo. Karyo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Karyo tipe orang yang pemberani dan arogan. Saking beraninya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana dikuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Konon desa M tempat para pelaku pesugihan sering meneror desa W dengan mengganggu anak-anak kecil. Karyo ini berada di desa W, dan memang faktanya desa W lebih maju dibanding dengan desa M. Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil. Ternak juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara. Karyo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. Ujung mulih malih, turun nang jabo, jangan pulang lagi, tidur di luar, ucap Bu Cici Bunda Karyo. Karyo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. Sopo sing jaga? Siapa yang jaga? Tanya Karyo. Adit, joh ngumpet. Adit, ayo sembunyi. Adit berjaga. Dia menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok rumah Pak Dodo. Karyo, Rohim, Sastro, Rusman bersembunyi. Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodo. Koen yakin bakal ngumpet neng kene? Kamu yakin bakal sembunyi di sini? Tanya Rohim. Pimen maning. Sing penting ojo keweruhan. Bagaimana lagi? Yang penting jangan ketahuan, ucap Sastro. Mereka bingung, sedangkan hitungan sudah mencapai 30. Karyo dan yang lainnya masih belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. Aku nang kandangan karo Rohim. Karyo maring Rusman nang endi? Aku di kandang sama Rohim. Karyo sama Rusman di mana? Karyo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. Rio, arep nang endi? Mengko disit. Rio, mau kemana? Tunggu dulu, tanya Rusman. Man, jagani cah kae. Man, jaga anak itu, ucap Rohim. Rusman berlari mengejar Karyo yang sudah bersembunyi.
Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari kesana kemari. Tampaknya teror pocong ireng itu akan segera dimulai. "Pak, Karyo urung mulih. Pak, Karyo belum datang," ucap Bu Cici. "Nang endi? Di mana?" tanya Pak Suhan. "Rumahe Pak Dodo." "Rumahnya Pak Dodo," jelas Bu Cici. "Susul saiki, susul sekarang," jelas Pak Subhan. Sementara itu, Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. "Nang endi yo?" "Nang Burindean." "Di mana yo?" "Di belakang kali," ucapnya. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirnya ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati secara perlahan. Langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjakkan kaki di ranting kering, dedaunan, dan juga bekas botol-botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati dua orang yang sedang menunduk kepala. "Opo ora mambu ngumpet nang kene? Hahaha. Apa tidak bau sembunyi di sini? Hahaha." Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo sambil berteriak, "Apel!" Sastro dan Rohim telah ketahuan. Kini menyisakan Karyo dan Rusman. "Halah, gampang yo. Halah, mudah ya," ucap Sastro. Goleki loro mali, carikan dua lagi," sambung Rohim. Dengan perasaan bangga, Adit mencari Karyo dan Rusman di sekitaran kandang. "Iki kabeh gegara mundol, kowe kang jaluk ngumpet nang kandang. Ini semua gara-gara kamu, Ndol. Kamu yang minta sembunyi di kandang," kesal Sastro. "Lah, kok aku? Jebole kowe kang marani mono disitan." "Oh, lah kok aku? Keluarnya kamu yang pergi ke situ duluan kan?" ucap Rohim. Sastro dan Rohim saling menyalahkan. Mereka tidak mau mendapat giliran untuk berjaga bila nanti akan ada pengacakan ulang memilih penjaga baru. Dari kejauhan, Sastro melihat Pak Subhan dan Bu Cici sedang membawa lentera. Mereka tampak buru-buru. Nang," teriaknya. Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Subhan serta Bu Cici. "Nang, Karyo nang endi?" "Nak, Karyo di mana?" Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya. Sementara itu, Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. "Nang kono, di situ." Adit mulai hal yang sama. Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Karyo masih bertahan di tempat itu. Mereka tak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. "Man, akeh lamuk. Man, banyak nyamuk," ucap Karyo. "Metu bae yuh. Keluar aja yuh," ajak Rusman. Karyo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk. Namun dia merasakan ada endusan nafas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. "Mambu apa iki? Man, bau apa ini, Man?" Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang. Ketika dilihat, pocong ireng. Rusman berlari meninggalkan Karyo, sedangkan Karyo hanya terdiam menatap wajah buruk pocong itu. Ampura, ampun," ucap Karyo. Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit. Kenapa kamu teriak-teriak?" ucap Adit. Ada pocong hitam," ucap Rusman. "Karyo di mana?" tanya Adit. Lah tadi di belakang." Rusman bingung. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo.
Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Karyo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cici bertanya-tanya. "Nang, ono opo? Nang, ada apa?" tanya Pak Subhan. Pocong ireng, pocong hitam. Karyo maring endi? Karyo ada di mana? Karyo tak tinggal, aku wedi. Karyo tertinggal, aku takut. Nang endi? Di mana? Tanya Pak Subhan. Witan salak, pohon salak. Pak Subhan langsung berlari. Sementara itu Bu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beberapa warga mulai membukakan pintunya. Dia bertanya-tanya dan apa yang sedang terjadi. Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? Ayo aku bantu, ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju Witan Salak, sembari membawa lentera atau damar. Hal yang serupa dirasakan Pak Subhan. Dia masih mencari Karyo di pepohonan salak. Karyo, Karyo. Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh Karyo yang tergeletak di antara dedaunan yang berserakan tepat di antara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Karyo. "Awakmu panas, Nang. Badanmu panas, Nak," tangis Pak Subhan. Kala itu tubuh Karyo seperti orang yang terkena racun, membiru dan bengkak. Sesekali tubuhnya bergerak-gerak. Matanya masih melotot tajam ke arah yang tidak dituju. Pak Subhan segera mengangkat tubuh Karyo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Karyo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Seluruh warga desa W menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga M dengan menjadikan anak kecil sebagai korban dengan perantaranya adalah pocong ireng atau pesugihan. Atas saran beberapa warga, diundanglah kiai di kampungnya untuk menyembuhkan Karyo. Kata kiai tersebut, "Belum ditumbalkan, masih bisa selamat," ucap kiai itu. "Lalu bagaimana caranya mengembalikan Karyo?" tanya Pak Subhan. Kiai itu keluar rumah. Dia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya. "Rumahmu ke arah barat?" tanya kiai itu. Betul Kiai," jawab Pak Subhan. Para warga keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari kiai itu. "Dengarkan, pocong ireng itu akan datang lagi. Jangan ada yang keluar rumah. Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah. Sendal, pakaian atau apapun, bawakan masuk ke dalam. Lalu pasang potongan bambu kuning di depan rumah jika rumah menghadap ke arah barat." Para warga mengiyakan. Belum sampai di situ, kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan agar mendatangi rumahnya selama 7 hari, lalu membacakan Al-Quran selama 7 hari berturut-turut agar Karyo bisa kembali seperti semula. Tidak boleh putus, pagi, siang, malam, pagi. Itu aturannya. Jika terputus, maka Karyo bisa saja tidak selamat. Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya agar menjadi bahan renungan bagi tiap warga, bahwa segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal, maka jatuhnya adalah kehancuran.